saya. Apakah guru saya tidak paham berbahasa Arab? Ini satu. Apakah beliau itu tidak tepat berakidahnya? Itu dua. Apakah beliau tidak pernah membaca kitab-kitab? Itu tiga. Sekarang tantangan terbuka kepada Nuruddin. Mari kita dialog ilmiah. Anda lulusan Al. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa mawala wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Sahabat Cahyati yang dirahmati oleh Allah, alhamdulillah di kesempatan hari ini kita jumpa lagi di channel YouTube kebanggaan kami Cahyati 80. Mudah-mudahan kita senantiasa mendapatkan taufik dan hidayahnya, mendapatkan ridho dan hidayahnya, dimudahkan urusannya dan dilancarkan ya rabbal alamin. Kesempatan kali ini kami kembali menanggapi konten-konten dari Heri Plus, dan ini ditanggapi oleh channel YouTube Nurul Taufik. Bagi pemirsa mungkin yang baru subscribe channel Nurul Taufik, monggo di subscribe untuk mendukung dakwah kaum Aswaja, ikut berpartisipasi membendung ajaran atau aliran Wahabi. Ternyata Heri Plus ini memang gemar mengajak debat, gemar menantang debat orang-orang yang dianggap berseberangan oleh Heri Plus, ya. Dianggap menentang kaum Wahabi. Hanya termasuk di sini Ustadz Nuruddin, ya. Kalau kemarin medianya itu kabur, ya, setelah tentang debat Gus Agir, setelah ditanggapi tantangannya ternyata ngumpet di ketiak Ustadznya Wahabi. Kamu Heri Plus ini karakternya karakter anak TK ini. Heri Plus ini tentang debat, nah, gemernya nantang debat, tapi ketika dilayani kabur, ya, malah mengadu kepada orang tuanya, ngadu sama ustadznya. Dan ustadznya yang dijadikan tameng, gurunya yang dijadikan tameng. Bukan mau menghadapi sendiri orang yang ditantang, tapi orang lain yang diajukan, disodorkan untuk melawan orang yang ditantang debat. Ini kan mentalnya anak TK. Gimana anak TK itu kita tahu sendiri, ya. Bikin masalah duluan, buat menghina, mengejek temannya, ketika dilawan oleh temannya, lari terbirit-birit, kemudian mengadu pada orang tuanya. Ya, Heri Plus ini seperti ini memang karakternya Heri Plus, ya. Dirinya tidak punya ilmu zong, ya, modal jongor, ya, modal cocot, ya. Ketika bangunan itu masih berani menantang orang lain, setelah ditanggapi, dilayani tangannya kabur, ya. Ini namanya betul, memang sepakat saya dengan julukan Salafi. Jadi salah pikir memang, ya, betul-betul salah pikir. Wahabi pantas wawasan agamanya hanya bid'ah, kemana-mana jual bid'ah, tidak laku-laku. Tadinya salah pikir. Berikut ini video tanggapan dari channel Nurul Taufik terhadap tantangan terlibat terhadap Ustadz Nuruddin. Mari kita langsung simak videonya. Klakson, ya, apa yang disampaikan oleh Heri Plus di saat seringkali memberikan tantangan untuk diskusi atau munakosah atau debat dengan Ustadz Nuruddin terkait dengan beberapa ideologi yang tidak sama dengan kelompok Salafi, khususnya dalam persoalan Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Tapi tantangan Heri Plus ini memang tidak direspon, ya. Tidak direspon oleh beliau, oleh Ustadz Nuruddin. Dan apalagi bahasanya Ustadz Nuruddin itu kalau sakit berobat saja, jangan berdebat. Tapi ini sangat jago sekali Heri Plus, kayak sudah alim atau seperti muhaddis, ya. Ini kalau kita amati, ya, bagi orang-orang yang paham dan kemudian orang yang cerdas, baik dari kelompok Salafi ataupun Aswaja, pasti ini akan tertawa ngakak apa yang disampaikan Heri Plus. Lagi-lagi menyebutkan Dr. Ali Ahmid Al-Misri Interaction. Ini buktinya. Bukan guru saya. Apakah guru saya tidak paham berbahasa Arab? Ini satu. Apakah beliau itu tidak tepat berakidahnya? Itu dua. Apakah beliau tidak pernah membaca kitab-kitab? Itu tiga. Sekarang tantangan terbuka kepada Nuruddin. Mari kita dialog ilmiah. Anda lulusan Al-Azhar, nanti akan bertemu dengan saya dan Syekh Ahmed Al-Misri untuk melakukan dialog ilmiah secara live terbuka. Ceritanya ini 2 lawan 1, ya. Pas. Ini ceritanya 1 lawan 2, 2 lawan 1.
Dia mau berdiskusi untuk menyajikan referensi dari Al-Quran dan hadis. Tapi ternyata faktanya yang dia sajikan itu menurut guru saya, diantaranya Syekh Hamid Al-Misri. Siap berdebat. Kalau seperti itu caranya, anak-anak yang menikmati konten Anda itu, atau orang yang menikmati konten Anda itu, pasti akan, ya sekalipun tidak jungkir balik, tapi akan tahu bagaimana kapasitas keilmuan ketika membahas tentang ideologi. Dan apalagi akan mendiskusikan secara live terbuka di media sosial, dan akan juga mengikut sertakan syekh atau gurunya atau ustadz-ustadznya. Ini debat apa ini kalau 1 lawan 2? Ya mestinya kalau ingin munakosah, ini kan tersebarnya di media sosial, ya pastinya apa yang disampaikan oleh Ustaz Nuruddin ketika tidak cocok diberikan referensi yang lain sebagai penyanggah atau sebagai perbandingan bahwa pemahaman itu tidak benar. Ini tidak seperti itu, tapi menurut guru saya berbahasa Arab. Ini kok menurut guru saya mestinya harus mengutarakan, oh ini Al-Qur'annya seperti ini, pemahamannya seperti ini. Toh andai kata ada interpretasi yang seperti ini itu tidak tepat, sisi tidak tepatnya apa dibandingkan dengan referensi satu dengan yang lain, mestinya seperti itu. Bukan sekedar keluar-keluar ingin nantang debat live secara terbuka dan mengkaitkan dengan orang lain untuk ikut diskusi dengan beliau Ustaz Nuruddin, apalagi menyebut tentang filsafat apalah. kacau. Kak, di media sosial saya kita live ya, bagaimana cara mengimani Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, menurut versi filsafat dan versi salafus saleh. Kemarin saya sudah mendampingi Syekh Hamid Al-Misri dengan salah satu kiai itu datang berdebat dengan kiai. Syekh Hamid Al-Misri memaparkan berbagai macam kitab full bahasa Arab. Full bahasa Arab. Syekh Al-Misri full berbahasa Arab. Ini kan ingin melakukan debat dengan Ustaz Nuruddin tapi mengkaitkan dengan Syekh Ali Al-Misri, Ahmad Al-Misri. Ini perjuangan apa ini atau mendiskusikan apa ini kalau seperti ini? Ini kan seperti main petak umpet atau jungkir balik. Pas. Coba bacakan kitabnya apa gitu loh. Kemudian komentari apa yang tidak disepakati, apa yang menjadi persoalan atau nafsul hukmi yang menjadi persoalan. Dikritisi dengan dalil, bukan dengan guru saya, tapi dengan dalil yang baik. Cara bagaimana mengutarakan, mendefinisikan seperti itu. Lanjut. Alhamdulillah ya kalau kalian bangga dengan hal itu. Syekh Hamid Al-Misri membawakan kitab kita. Wow. Dan apa yang terjadi? Ya ngangguk cuma. Kiainya ngangguk. Gak bisa berkata-kata apa. Karena sudah disekakmat sama Syekh. Ceritanya ada seorang kiai berdebat katanya dengan Syekh Ali Al-Misri. Jadi kiainya itu apa skakmat atau skakster ya. Mana buktinya, Pak? Mana buktinya? Dan dipublish dong, dipublish. Sebelum diskusi sudah mengunggulkan Syekh Hamid Ali Al-Misri. Ini yang mau berdiskusi Anda apa Syekh Hamid Ali Al-Misri? Jadi seperti itu. Ini bikin ngakak ini. Wah, YouTuber ya. Ya mau bagaimana ya, kita harus memprioritaskan keilmuan. Kalau memang ingin konsistensinya dalam persoalan kajian salaf, ya harus kita mengikuti salaf, bukan mengikuti apa yang disampaikan ulama kholaf. Seperti siapa? Ya seperti Ibnu Taimiyah, Bin Baz, Al-Utsaimin, kemudian siapa itu? Sudes, Abdurrahman As-Sudes, itu kan kholaf semua itu, Pak. Kalau ingin berpijak kepada maqalatul ulama atau pendapat para ulama salafun sholih, harus kita mengikuti salafun sholih. Siapa salafun sholih? Ulama-ulama terdahulu itu. Anda cek sendiri dong. Jadi bukan ulama-ulama yang baru-baru ini. Jadi seperti itu kalau ingin benar-benar kita konsisten di dalam persoalan manhaj salaf. Hamid Al-Misri. Ini lulusan Al-Azhar. Kenapa saya memilih berguru kepada Syekh Hamid Al-Misri daripada orang sejenis Adi Hidayat, terus orang sejenis Nuruddin? Karena saya tahu sebelum saya menjadikan orang itu panutan, sebelum saya mengambil, ya itu terserah Bapak dong mau ikut siapa. Orang itu bagaimana? Saya tidak ujung-ujung langsung bergaul dengan Syekh dengan itu. No, saya perhatikan dulu bagaimana. Karena saya memperhatikan akidah Syekh Al-Misri sangat luar biasa, lurus beliau, maka saya taslim kepada beliau. Saya peluk beliau. Ya, lurus kayak pemahaman Anda lurus. Jadi yang lain itu bengkok. Yang lurus itu Anda. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kita mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis, mengkaji tafsir, mengkaji syarah hadis, maqalatul ulama, pendapat ulama yang keilmuannya sudah jelas. Yang keilmuannya sudah jelas dan tidak ekstrim, tidak terburu-buru menghakimi seseorang lewat lahiriah dari hadis. Karena apa? Karena maksud hadis itu banyak ditelan mentah-mentah oleh di kalangan salafi atau yang disebut dengan Wahabi. Setelah diskusi yang akan dilaksanakan di channel YouTube-nya Heri Plus ini, apakah Heri Plus akan nantang-nantang orang lain lagi atau bagaimana? Ini kan Heri Plus akan nanti di lab itu hanya menjadi penonton Heri Plus-nya. Nggak bisa berdalil dia itu, karena memang nggak punya ilmu, zong. Ya. Cuman besar mulut, mengandalkan jongor, ngajak debat orang yang berilmu, ngajak debat para ulama, orang alim. Ya. Saya yakin dia akan jadi cengar-cengir nanti di debat itu akan cengar-cengir saja. Mungkin hanya ini konten dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.